wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrini Narti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nama saya. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Evinensi. Selamat Ibu. Beliau adalah guru, salah satu guru di SD 14 Kota Besar. Baik Ibu, bagaimana kabar Ibu Evinensi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang mana saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Sebelum kita melakukan praobservasi, tujuannya kita melakukannya tentunya agar saya mengetahui dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal untuk BFI selanjutnya untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran yang dilakukan kepada murid agar lebih baik lagi. Di sini BFI ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait observasi kita nanti. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan saat observasi nanti? Tujuannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan struktur, fungsi, proses kerja organ utama dalam sistem pencernaan menggunakan model yang saya buat sendiri. Jadi fungsi tujuannya yang begini. Bagaimana dengan area pengembangannya Ibu? Kira-kira apa saja area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Area pengembangan yang saya lakukan ada dua. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Kalau dari segi pengetahuan, anak-anak itu bisa mengidentifikasi dari video yang saya sajikan. Kemudian kalau dari keterampilan, anak-anak mampu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Jadi ada dua area pengembangan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Pengetahuan yang mana anak mampu mengidentifikasi organ atau sistem internal pada manusia ya Bu ya. Yang kedua keterampilan, yang mana anak mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. Baik Ibu Emi, kira-kira apa saja atau bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan mungkin dari segi strateginya, modelnya, ataupun metode pembelajaran? Ya, dari strategi, saya menggunakan strategi diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan tradisional. Dan saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keaktifan, keterampilan siswa. Kemudian kalau dari segi model, saya menggunakan model PBS, program based learning. Kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, kemudian kuis. Kemudian medianya ada poster, ada berupa video, kemudian juga mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi untuk strategi itu menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Untuk metodenya ada pembebasan, ada kelompok ya Bu ya, ada juga seperti diskusi Bu. Untuk modelnya itu problem streaming yang akan Ibu lakukan nantinya ya Bu ya. Untuk apa nih Bu? Kira-kira bagaimana media pembelajarannya nanti? Media pembelajarannya ada berupa poster, ada berupa video yang akan saya tontonkan ke anak waktu pembelajaran melalui Infocus. Ya. Jadi ada poster, ada video yang akan ditampilkan kepada anak ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu kapan nih akan dilaksanakan observasi kita itu? Saya akan melaksanakannya insya Allah Rabu besok. Nah, jadi Ibu akan melaksanakannya Rabu besok. Jadi hari Rabu itu saya akan datang ke kelas Ibu untuk melihat pelaksanaan supervisi kelas yang akan Ibu lakukan. Yang mana saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, dan nantinya setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan lagi ya Bu, yaitu percakapan
pasca observasi yang akan didampingi juga oleh pengajar praktik tentunya ya Bu ya. Nah, oke Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita? Yang saya dapatkan dari hasil percakapan kita, yang pertama saya punya gambaran tentang media, metode, kemudian tentang modal pembelajaran. Nah, baik Bu Evni, jadi Bu Evni setelah kita melakukan percakapan, tadi sudah terlihat apa medianya, metodenya, modelnya ya Bu ya, dan strateginya. Baik Bu, terima kasih atas waktu Bu Evni. Semoga atas observasi nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Kelas 4 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya. Cabrak berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi anak-ibu semuanya. Pagi. Apa kabarnya anak-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Dah, semangat ya. Berarti anak-ibu semangat hari ini? Semangat hari ini. Karena kita bisa belajar Kita belajar IPAS. Anak-ibu suka belajar IPAS? Boleh. Dah, sebelum kita belajar, Ibu ambil absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Berarti nggak ada yang nggak hadir ya. Berarti kita lengkap hari ini ya. Dah, anak-ibu udah siap belajar hari ini? Kalau siap, rapikan tempat duduknya. Kita buka buku IPAS-nya ya. Kita sekarang belajar IPAS. Tapi sebelum belajar, biar tambah semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking seperti biasa ya. Masih ingat kan? Ya, sama-sama ya. Anak kelas 5. Iya, Bu. Anak kelas 5. Iya, Bu. Anak kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Anak kelas 5, semua hebat. Hebat.
Nih, cuci mulut ya. Dah, yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan kira-kira fungsinya untuk apa? Untuk menelan makanan. Kemudian kita lanjut yang ketiga, lambung. Ini bentuk lambung ya. Dah, lambung kira-kira fungsi lambung itu apa? Untuk mencerna makanan. Bagus ya. Kemudian ada usus
bergizi. Apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh nelen air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim ptyalin. Nah, enzim ptyalin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan lemas-lemas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung.
Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin bergosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan dijaga teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kece. Kejar cita, dicari dulu. Dah. Setelah Ibu nonton video ini, paham nggak tentang materi kita hari ini? Sudah Ibu jelaskan, kita sudah ada janji juga sistem pencernaan. Barusan juga Ibu sudah lihatkan video tentang sistem pencernaan. Nah, sekarang kira-kira Ibu udah paham belum? Udah? Kalau udah paham Ibu kasih tugas ya. Kita bagi berkelompok, kebetulan udah duduk berkelompok ya. Nah, Ibu kasih nama kelompoknya sesuai dengan organ pencernaan kita ya. Ini Ibu kasih nama kelompoknya kelompok mulut, kelompok kerongkongan, dan yang di belakang kelompok lambung. Ya. Tugasnya beda ya. Nih. Ini kelompok mulut. Ini kelompok kerongkongan. Ini kelompok lambung. Ya. Ya, kamu kerjakan secara berkelompok. Ya, diisi, kerjakan secara berkelompok. Nah, yang ini nanti, cuma dipasangkan di depan. Nah, ini diisi ya. Ya. Nah, dikerjakan secara berkelompok ya. Paham tugasnya?
Ada yang ragu? Ada yang ragu boleh langsung. Mana? Apa? Yang mana? Iya, bagaimana cara menjaga kesehatan? Bagaimana cara menjaga? Nah, unikkan sama-sama bagaimana cara menjaga sistem pencernaan supaya sehat, supaya sistem pencernaan kita tidak bermasalah. Gimana caranya? Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kotor. Coba jauh sama punya, coba kerja sama. Tulis semua punya dulu ya.
Udah. Udah. Udah siap semuanya belum? Belum. Tunggu ya.
pencernaan pada manusia apa saja? Mulut, betul apa enggak? Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjaga sistem pencernaan pada manusia? Apa jawabannya kira-kira? Berolahraga. Lagi. Ya, bagus ya. Jadi cara menjaga sistem pencernaan manusia katanya dengan berolahraga, minum minuman yang makan makanan yang bergizi, apalagi minum yang cukup, olahraga secara teratur. Kira-kira betul nggak? Ada yang mau menambahkan? Nah, lanjut nomor 3. Ibu bacakan soalnya ya. Penyakit pencernaan apa yang mungkin muncul jika kita berada pada lingkungan yang kotor dan sulit air bersih? Apa kira-kira penyakit yang akan muncul? Demam tinggi, apa lagi? Ada yang bisa menambahkan kalau kita tinggal di tempat yang kumuh yang kurang air bersih, kira-kira apa? Demam berdarah. Ada yang lain? Batu, apa lagi? Diare. Nah, apa lagi? Yang nomor 4, apa fungsi mulut pada organ pencernaan? Apa kira-kira? Betul tidak? Betul ya, untuk memasukkan makanan. Nah, yang pertanyaan terakhir nomor 5, tuliskan 3 penyakit yang sering muncul pada organ pencernaan. Apa saja? Yang pertama, yang kedua, batuk, yang ketiga, flu. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Ada juga usus buntu kan? Pernah mendengar penyakit usus buntu? Nah, itu juga masalah pada organ pencernaan. Tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Semuanya sebentar ya. Jadi ibu anggap semuanya udah paham, udah ibu jelaskan, udah ibu kasih latihan, dan alhamdulillah latihannya berbeda-beda dan alhamdulillah jawabannya mantap-mantap semua ya. Nah, kemudian sebelum kita tutup pelajaran hari ini kita simpulkan sama-sama ya. Nah, bisa kita simpulkan sama-sama? Nah, yang pertama, apa saja nama organ sistem pencernaan tadi? Makanan.
Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Astini Narti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Dharmasraya. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Evni Nancy, yang mana beliau adalah guru di SD 14 Kota Besar. Dan saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Liga Sabrina. Selamat siang Ibu. Baiklah, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik, yang mana tujuannya supervisi akademik ini adalah kita berdiskusi kecil untuk membicarakan tentang perbaikan hasil belajar kita untuk peningkatan pembelajaran yang lebih bagus, yang lebih baik ke depannya. Ya, baik, Ibu Evni Nancy, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Nah, kira-kira Ibu apa yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya harapkan dari pertemuan kita ini itu saya bisa memperbaiki kekurangan saya selama mengajar. Kemudian saya banyak dapat pelajaran dari ini, nanti saya akan terapkan pada pembelajaran berikutnya. Intinya Ibu ingin menerapkan pembelajaran kita Ibu ke depannya agar lebih baik ya Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi yang kita lakukan waktu itu di dalam kelas? Perasaan saya awalnya agak gugup karena tidak terbiasa ya melihatin teman sejawat, tapi alhamdulillah akhirnya berjalan baik saja. Kira-kira Ibu bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas dan tahap-tahapan yang dilakukan saat observasi di dalam kelas? Kalau di area pengembangan ada dua Bu, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Kalau pengetahuan, siswa itu dapat mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia. Kemudian dari segi keterampilan, siswa itu dapat mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kemudian dari tahap-tahapnya, yang pertama saya buat dulu perangkat ajar. Kemudian di dalam proses pembelajaran ada kegiatan awal yaitu berdoa, absen, ice breaking. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti, masuk pada materi, yaitu kegiatannya ada berdiskusi, ada tanya jawab, ada LKPD, kemudian ada juga menonton videonya. Kemudian ada juga setelah itu penutup. Jadi ada dua area pengembangan ya Bu ya. Yang pertama pengetahuan, yang mana siswa mampu atau murid mampu mengidentifikasi sistem atau organ pencernaan pada manusia. Yang kedua itu keterampilan, mana murid mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. Dan dalam tahapannya pun yang pertama Ibu ada kegiatan awal, yang mana pertama Ibu melakukan doa, kehadiran dan juga ice breaking ya Ibu sebelum belajar, dan kegiatan inti dan penutup ya Bu. Jadi menurut Ibu area pengembangan yang Ibu bacakan tadi apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Alhamdulillah sudah berhasil, cuman ada kendala-kendala kecil yang sedang saya hadapi. Kira-kira apa kendalanya Ibu dan bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Kendalanya mungkin sama hal yang dirasakan oleh guru-guru lain, yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Mungkin karena dia malu atau tidak pede, atau mungkin memang pengetahuannya mungkin tidak berbeda dengan kawannya. Kemudian solusi yang saya lakukan untuk kedepannya ya mungkin mengelompokkan anak itu berdasarkan minat dan kemampuannya, supaya anak-anak itu nyaman dalam belajar. Jadi mungkin karena kemampuannya yang berbeda gitu ya. Kira-kira rencana Ibu ke depannya agar anak itu lebih aktif, itu rencana Ibu? Rencana saya ke depannya supaya anak yang pendiam itu lebih aktif, mungkin salah satunya yaitu sering menyuruh dia ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian dengan cara melatih dia untuk supaya pede maju ke depan, kemudian mempunyai keberanian sehingga nantinya dia bisa setara dengan temannya yang lain. Jadi itu
Yang harapan jadi komitmen Ibu dalam observasi yang kita lakukan ini apa ya komitmennya agar anak-anak aktif? Komitmen saya yang pertama mungkin dengan cara membuat anak itu lebih aktif dengan berbagai cara, mungkin dengan cara lebih mendekatkan diri ke anak itu, mungkin dengan cara mengetahui bagaimana anak itu supaya lebih aktif lagi. Kira-kira siapa saja yang Ibu harapkan atau dukungan dari siapa saja yang Ibu harapkan agar terrealisasi kegiatan yang Ibu lakukan? Dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, kemudian juga siswa. Jadi dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa. Baik Ibu Esmini, terima kasih. Hasil itulah hasil pasca observasi kita hari ini. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Ibu pengajar praktik kami untuk memberikan kembali atau tanggapan terkait dengan jalannya pasca observasi kita hari ini. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Vini, Ibu Efni. Langsung saja dalam kegiatan ini saya selama pengamatan tadi saya melihat adanya proses coaching tadi sudah sesuai dengan tahap-tahapan Tirta, mulai dari menanyakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi sampai pada tahapan membuat komitmen pada tahap tanggung jawab. Dan mudah-mudahan dari coaching ini nanti Bu Efni bisa menggali potensi diri ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan juga Bu ini mudah-mudahan ini juga bisa nanti berbagi juga buat rekan yang lain sehingga rekan lain juga bisa melakukan coaching dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu saja Ibu Rini, Bu Efni, tetap semangat dan sukses selalu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan yang Ibu berikan atas dengan kegiatan kita pasca observasi hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi pasca observasi kita yang mana sebelumnya kita telah melaksanakan observasi dan juga pasca observasi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.